siang deh buat semuanya deh. Lo tau nggak gue ada di mana sekarang? Di restoran Sorosoan. Gue kaget banget. Temen bapaknya sih temen gue, tapi anaknya juga dari temen gue juga gitu loh. Ada tamu spesial nih, yang bukan orang lain sebenarnya. Tau nongol di Cilegon, ya kan? Di Sorosoan lagi makan siang, makannya banyak banget tuh nih. Buset, langsung aja nih, Mbak Ibu, welcome to Cilegon, welcome to ini, the best restoran. What? Restoran. The best restaurant in this town. Ya. Kita lihat sini apa lihat situ? Oh ada kamera di sini loh. Kameranya mana nih, Bang? Banyak kameranya. Ada berapa kameranya? Ya gara-gara ada lu banyak kamera. Tadi cuma satu kameranya. Gimana makanan? Enak mana? Ada enak, marangi, semuanya enak. Enak semua. Bener nih. Bener. Ya bener lu. Bener. Apa aja lo makan? Kita makan. Gua lihat pizza, ada pizza. Pizza pepperoni, pizza tuna, apa lagi? Apa lagi? Pisang goreng. Pisang goreng. Tadi gua. Tadi gua lihat lu ngambil pisang goreng banyak banget tuh. Iya, enak banget. Enak pisang gorengnya. Wih, pisang gorengnya enak katanya. Aduh, gila. Kok lo kasih gue pisang gorengnya nggak enak? Ya. Pilih tamu nih. Gimana sih? Ngomong-ngomong lo naikkan ke hotel kemarin? Gaya lo ya. Ada bosnya di sini. Siapa yang ngajak? Tuh ada bosnya tuh. Arki Brother. Ini sohib gue, bos. Makanya. Ya kan? Bro Ridi Jaya Kusuma yang ngajak lo. Waduh, berat. Bro Ridi. Begini deh, mumpung lo di Cilegon, udah makan, udah kenyang. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol? Ayo. Gua ajak lu ke podcast gua di atas tuh. Let's go, kita berangkat. Kita berangkat. Sofa panas. Sofa panas. Namanya sofa panas. Sofa panas. Sofa panas. Let's go. Oke, let's go. Anak bawa tapi. Bawa anak. Bawa anak. Bangku aja anak apa-apa. Mantap. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemah. Di sofa panas. Oke, everybody sing. Mati saja. Diri lagu tentang sofa panas. Sofa panas. Kemas sofa panas. Sambut ganas. Sofa panas. Oh jangan cemas. Sofa panas. Jangan lemah. Oh, sofa panas. Om pinjam itu. Om pinjam mau nggak nih Om? Hah? Om pinjam itu kentong. Oke, siap nih. Main. Oke. Nah, duduk situ main. Sini duduk sini. Apa ngobrol gitu main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Soal Panas bersamaan dari KSP Krakato Sarana Properti, tetap dari Cilegon Banten, di studio kesayangan kita juga di Cilegon Banten. Nah, saya juga nggak sendiri, ada Joffrey, ada Chef Haryo, dan ada tamu spesial, nasi goreng spesial. Nasi Ya goreng kan? spesial. Oh Chef Haryo. Ini yang namanya si kondang, Baim Wong. Mantap, amin aja lah. Amin lah. Selamat semuanya. datang, Baim Terima kasih loh, terima kasih loh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baim Wong, ini gua ngimpi apa semalam ya? Gila, tau-tau nongol di Sorosoan lagi. Baim Wong, aduh. Omar ini teman papa saya dari dulu. Waduh, dari dulu bang. Kita itu admire sama dia. Gitu Teman ya? papa saya. Waduh. Ini lagi ngomong, Papa lagi ngomong tuh. Ngomong harus diginiin tuh. Ya kan? Jadi begini nih, supaya sekedar tahu, ada sejarah sedikit di belakang Baim Wong. Satu, saya teman bapaknya. Sama-sama main basket di Indonesia Muda. Ya kan? Cuma saya udah kegila-gila basket. Bapaknya bisnis terus. Ya kan? Cuma ada satu yang saya nggak bakal lupa. Saat saya main ke rumahnya
Pak Johnny Wong, Baim masih kecil nih, Baim. Kecil banget saya. Saya nggak boleh masuk ke rumahnya. Pertanyaan gini, lu udah sholat belum? Kalau lu belum sholat, lu di luar aja. Kalau udah sholat, lu masuk. Kalau nggak belum sholat, lu ke belakang tuh ada musola. Lu sholat situ. Berarti Tempat gue yang paling bagus. Dipaksa sholat dulu sebelum Dipaksa ngobrol. sholat, sebelum ngobrol. Setiap ke rumah? Iya, setiap ke rumah. Wow. Begitu kelar sholat, langsung apa? Rokoknya babi jarum, apa? jarum. Bukan jarum, yang hijau tuh. Hah? Apa sih? Hijau. Nojoruno. Wismillah. Oh, Wismillah. Wismillah. Oh, Wismillah lu. Wismillah. Pas yang lain jarum. Iya, oke. Oke. Wismillah. Wah, langsung. Lu mau makan apa? Lu minum apa? Begitu azan, ntar lu, jangan makan dulu. Sholat lagi lu. Itu first impression ya. First impression begitu ya, Bang. Jadi gua sama Johnny dulu bapaknya nih, ya diajarin supaya ceritanya jadi orang bener lah gitu ceritanya. Bukannya gua nggak bener, maksudnya dibenerin lagi gitu loh. Ya kan kira-kira gitu. Oke, Baim. Iya. Gua seneng banget nih bisa ketemu Johnny Wong Junior nih. Aduh, terima kasih loh Om. Iya Saya kan? kehormatan Ini gua sekali. nggak tahu nih kayaknya Tuhan yang ngatur nih ya. Hah? Kayaknya Tuhan yang ngatur ya. Iya kayaknya. Ya nggak ada satu Itu, kebetulan loh dalam hidup. Insya Allah, insya Allah. Ya kan? Insya Allah Tuhan yang ngatur. Dia tahu-tahu gue ketemu sama anaknya. Yang sekarang, wah, jadi presidennya Satria Muda. Wah, amin, Ngeri amin, nggak? amin. Terima kasih Satria loh. Muda Indonesia Basketball League. Terima Ini kasih. presidennya Baim Wong nih. Wah. Ngeri nggak? Nonton di luar tapi Im, pakai ini. ngomong-ngomong gini nih. Lu tadi kemarin naik helikopter ya? Iya, Hah? Aman? iya. Sama Mas Ridi, sama Kiano, cuma bertiga doang. Oh, jadi lu naik helikopter sama Bung Ridi Jayakusuma. Iya. Itu sohib gue juga. Iya, dia lumayan dedikasinya di basket juga hebat banget. Itu juga orang basket juga, gila Betul, juga dia, betul. gila basket juga. Betul. Iya kan, sama-sama jadi ketemu gila sama gila. Tambah ada lu, makin gila kita. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan Iya kita. kan? Ngomong-ngomong tadi lu di Sorosowan, itu gue kasih tau sama lu nih, Sorosowan tuh sekarang lagi ngetop di Cilegon. Iya, enak banget itu. Iya Enak. kan? Gue lihat tadi di meja makan banyak banget tuh menunya. Lu makan apa aja lu? Tahu aja mana yang enak, mana yang enggak. Gue aja nggak tahu udah bertahun-tahun di sini nih. Setahun Kita lebih itu sih. makannya apa aja tadi ya? Hah? Kita itu ininya juga bagus segini kayak buku dia. Menunya. Menunya bagus Iya. banget. Jadi tadi itu ada yang sapi digantung apa sih tadi itu ya? Saya lupa namanya apa. Ada tuna, ada maranginya enak banget. Marangi enak Pisang banget. goreng ini enak banget yang ini nih. Iya, ntar bawa bakal di helikopter. Ya boleh. Kiano makan banyak banget. Iya. Jatuh deh sebentar. Jatuh. Pegang. Lucu banget. Dia udah nih. Terus. Mm-mm. Gitu. Jadi oh iya tadi enak banget semuanya. Kiano juga makan pizza tadi ya. Kiano juga makan pizza ya? Kiano makan apa tadi? Hah? Paling enak apa Kiano? Hah? Orange juice. Orange. Natural. Orange juice. Ya namanya juga anak-anak semua dia. Gimana nih Om basket Om? Hah? Gimana basket? Basket Om? kan udah tahu, lo udah ngerasain sendiri kan basket kayak gimana kan. Jadi kita perlu apa namanya kerja bersama lah untuk Ayo dong. untuk menciptakan basket lebih oke lagi ya nggak. Tapi Iya. kalau ngomong gini, Yang iya. gue penasaran nih, ya kan? Anaknya Johnny Wong bisa terkenal tuh, gue nggak pernah nyangka loh. Bener. Iya. Iya. Soalnya bukan apa-apa, Babel lu udah terkenal dulu juga. Terkenal di antara teman-temannya ya. Saya juga nggak tahu sih, maksudnya nggak tahu lah terjadi gitu aja dan kayak begini tuh tanpa bantuan papa sama sekali, itu yang saya bangga sih. Oh gitu. Enggak, sama sekali Kan enggak. orang tahu kamu dari sinetron kan? Sinetron. Sinetron, Iya. Dengan Marsyanda itu ya. Lo boleh main sinetron tuh Babe, iya aja terserah lu lah gitu. Nggak pakai, kan papa kan kenal Omar Capri, Iya, semuanya iya. kenal. Tapi kita nggak minta bantuan, kita dari bawah casting nggak dapet casting, nggak pernah minta bantuan sama sekali. Akhirnya ya alhamdulillah pelan jadi kayak sekarang. Sampai jadi aktor ya, Amin. ya kan? Iya. Boleh juga deh. Nah itu, Lewat sini. ya Nah, Let's go. di luar. satu lagi gua nggak nyangka, Baim Wong sama anaknya sayang banget loh, Iya, aduh. Iya kan? Saya dari dulu suka anak kecil sih. gitu ya. Dari dulu Ini yang suka anak pertama kecil. tadi ya. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua udah ada. Yang kedua udah ada. Udah ada juga. Udah. Cowok juga. Cowok juga. Wah bagus tuh. Berarti lu orang alim. Ah, ya benar. Iya benar.
Karena kalau lo ketawa. Bukan. Enggak benar. Kalau anaknya cewek mulu, bapaknya bengal dulunya. Bandel ya. Dikasih karma, lo anaknya cewek semua, lo biar rasa lo. Gitu kan. Jadi kalau anak laki semua, alim lo. Amin. Baik Bong. Dari tadi gue perhatiin nih, kenapa gue diam aja? Apa sih rasanya jadi VIP person? VIP. Semua orang ke matanya ke lo semua. Privilege semua ada. So how you manage yourself? Kalau saya itu dulu mungkin ngerasanya ada yang paling bahaya kalau misalnya gitu adalah sindrom ya. Sindrom itu paling bahaya dan pernah ngalamin juga. Pernah ngalamin ya? Pernah ngalamin. Hingga menjadi humble seperti ini? Iya pernah ngalamin. Pernah ngalamin. Kayaknya semua orang pernah ngalamin ketika dia ada di titik yang dia diperluin orang, dia menjadi terkenal. Bener kok, itu benar-benar itu namanya sindrom. Dan kalau saya karena apa ya? Kalau ditanya how you manage that? How you manage that? Stability. Malah sekarang saya selalu ngelawan ya. Yang tadinya misalkan ada di kita mau pergi ke restoran. Tadi kan dulu tuh nggak mau pergi karena malas foto ya. Kalau sekarang lebih ke arah kita harus lawan. Karena kamu sadar sebagai public figure ya? Iya, saya ngelawan, saya nikmatin, saya iniin, nggak ada rasa yang sama siapapun. Pasti saya saya dikasih cobaan kemarin juga lumayan agak ini ya saya. Yang tadinya tidak mungkin bagi saya tidak ada celah untuk orang ngebully saya. Karena satu, walaupun kita tidak merencanakan itu adalah bilangnya membantu konten apapun itu karena emang insya Allah ya itu datangnya dari apa yang kita mau. Cuman tidak ada celah untuk mereka untuk membuli. Tapi ketika itu satu Indonesia bully saya dengan waktu yang 3 kali bersamaan ya. Dan saya menikmati. Menikmatinya kata Allah makannya disyukurin disyukurin apa yang dikasih. Jangan sampai tidak dinikmati. Makanya sekarang saya menikmati sekali. Saya membaca kisahnya Justin Bieber ketika dia dibentuk oleh Hollywood hingga mental menjadi rusak. Lalu dia sekarang benar. Ya, dia kembali sekarang seperti Justin Bieber yang matang gitu pada akhirnya. Benar, apalagi orang-orang seperti itu ya. Dia nggak ada salah, dia nyanyi tiba-tiba tenar, tiba-tiba benci karena orang sirik sama dia. Nah itu bukan mental loh. Ada yang bilang dia ini mah anak kecil kayak kecewe-cewean lah, apalah. Walaupun semua dia tidak ngomong dia tidak tahu salah apa dia. Iya, betul. Gitu? Betul. Itu kamu rasakan juga. Pernah? Ya, karena memang apa yang kemarin saya lakuin tidak ada 1% pun yang dipikirkan orang semuanya. 1% loh. Iya. Kalau ini 100% membuli, 1% aja kita nggak ada niat ke situ. Oke. Tapi tadi ada hal yang menarik. Waktu lo makan di Sorosoan, ada yang menarik yang gue perhatiin. Lo bener-bener lo profile gaya lo. Amin. Lo makan pakai tangan. Iya. Pokoknya cuek aja lah. Ya kan? Kan banyak public figure atau selebritis yang makan diatur. Iya. Ketawa aja diatur kan. Iya. Ya kan pakai tisu aja. Iya. Ya elah diatur gitu kan. Capek kan. Gua lihat lu ini orang lo profil banget ya, lo makan seadanya pakai sambal. Amin. Enak banget gitu. Lu lupa makan di restoran mahal lo. Oh benar juga ya. Dia makan di restoran mahal. Udah kayak makan di kaki 3 lu. Boy, apa artinya kemewahan buat lo? Nggak ada. Saya dibilang ada apa sih di kekayaan itu? Salah orang mengartikan salah ya. Ketika kekayaan itu, saya bingung sih sama orang kaya itu mengartikan kekayaan seperti apa. Karena kekayaan itu kalau disimpan buat apa ya? Kalau saya gimana caranya? Saya bilang. Tapi gini loh. Kalau emang saya mau jadi orang baik, saya harus kaya. Karena saya waktu itu pernah datang ke satu tempat, saya nggak tahu apa. Saya waktu itu emang datang karena memang ada tim saya yang suruh datang. Tapi pas saya datang, saya kaget banget ketika saya ngelihat ada 4 orang yang dengan luka bakar yang serius. Dan satu kayak Kiano anak kecil. Saya bilang ini kenapa? Saya bilang, kok nggak dibawa ke rumah sakit? Dia nggak punya uang. Pas kita mau ngelanjutin, saya bilang cut, saya bilang. Akhirnya saya keluar dan saya telepon teman saya. Akhirnya saya bilang ini lumayan ini, saya bilang biaya mau nggak ini? Untungnya teman saya mau. Waktu itu dia yang punya si cepat ya, dia Koahai. Saya balik lagi, saya langsung bawa ke rumah sakit. Tapi semua itu cuma satu contoh ketika kita juga ke rumah orang dengan 11 keluarga,
atapnya bolong, itu sesuatu yang ya benar, semua tidak direncanakan. Saya datang, tapi nilai yang nggak bisa digurui, nilai yang nggak punya gurunya itu mau kiai atau apapun itu adalah empati. Empati itu datang dari Allah. Makanya saya tuh selalu doa jangan sampai ambil sifat saya ini, saya bilang, karena saya menikmati banget. Ketika saya melihat 11 orang, kalau itu adalah sebuah potensi akan pulang. Tapi ketika itu empati saya bergerak, dia bagaimana tidurnya? Saya balik lagi, saya benerin ya rumahnya ya, saya bilang. Dan itu insya Allah berkali-kali. Saya pun jarang untuk cerita sama orang. Cuman saya bilang setelah saya seperti itu, iya ya, gua mau jadi baik itu gua harus kaya gitu loh. Dan sekarang gimana caranya kekayaan itu yang tadi dibilang, itu untuk melipatkan kita nanti di akhirat sebenarnya. Gimana itu jariah kita nanti. Buat saya itu mungkin, saya udah bilang kok sama istri saya, nanti seluruh kekayaan saya ketika saya meninggal, saya akan iniin semuanya. Mungkin kamu cuma dapat 1/5 1/6-nya. Biarkan semua kekayaan saya itu untuk jariah saya di sana, saya bilang. Karena saya kaya untuk itu. Itu dia. Makanya saya biasa, apa aja biasa, semuanya biasa. Saya nggak pernah gimana-gimana kok. Dan malah kayak ada yang berat. Ya, ini kalau dengar gaya Baim bicara dengan hal yang serius tadi, gue inget bapak lo. Iya, pasti. Iya kan? Hold my hand. Iya kan? Hold my hand. Iya kan? Ntar lu jadi potong lu nih. Hold my hand. Ini apa namanya? Om Johnny Wong tuh ngomongnya gaya kayak lo gini nih. Ri, lo gini-gini, Ri, lo gini-gini. Gitu mau bener ada papa ini. Sama udah persis deh. Ajaran Gue bilang kayak babi lo bener nih gue pikir kan. Ya kan? Tapi lu satu bersaudara, satu keluarga berapa orang sih? 5 5 ya? 5. Paling tua? 6 tahun. Yang kemarin di Kelapa Gading tuh? Bukan, itu yang kedua, bukan. Bukan, ada yang kedua, iya. Di laki juga. Yang paling tua itu cewek. Cowok. Cewek, cowok. Lo nomor? 5. Lo nomor 5 paling kecil. Paling kecil. Mungkin paling kecil paling sukses kali ya. Amin. Iya kan? Itu juga sebenarnya dendamnya saya sih. Karena waktu dulu saya nggak lulus kuliah. Saya orang gitu. Ketika saya dilecehkan, ketika saya disepelekan, saya cuma dendam di dalam hati. Lihat lo ya, gua kayak papa saya waktu itu. Iya. Lu kayak bapak lo. Ya saya dendam dalam hati. Apa kesuksesan buat Baim Wong tuh apa sih? Apa? Kesuksesan buat lo tuh buat Baim Wong tuh apa? Kebahagiaan. Edan. Tinggi banget kan? ya. Iya. Suksesan nggak ada yang bisa nakar bos. Nggak ada. Elon Musk saya nggak bisa bilang suksesan. Jadi yang namanya sih? kesuksesan ataupun prestasi, siapa yang mau nakar? Iya, Kalau lu bisa nakar udah gila lo. Nggak ada. Lebihin profesor itu udah. Iya. Iya kan nggak bisa itu. Ada gila-gila ya sih dia bicara Mars. Kalau saya bilang saya gila. Oh iya. Lebih gila deh. Oh iyalah. Buat Gila. saya mendingan kita mengkondisikan apa yang bisa dimaksimalkan dari duit uang nih. Sebenarnya kan gini, di meeting yang besar saya waktu itu ada banyak orang datang ke tempat saya untuk tim-timnya. Di meeting besar saya bilang, saya mau jadi kaya, saya mau jadi nomor 1. Tapi goalnya adalah kita gimana caranya manfaat buat orang banyak. Nah kalau misalnya kita bicara Elon Musk dengan sekaya itu, ya pikirin aja duitnya buat apa untuk manfaat orang banyak. Tapi bukannya mencari lagi sampai ke sana. Saya bilang gila itu. Kalau saya bilang ya maaf ya. Out of mind. Iya, benar. Tapi kalau misalkan itu jadi sesuatu ya saya yang gila berarti dia pintar. Tadi Im, lu bilang hidup lo harus bermanfaat bagi orang banyak. Gue percaya itu. Amin. Karena setiap gue datang main basket, sama gue pulang main basket, gue liatin nih gedung, ya kan? Apa namanya? Ini Apa center? Kelapa Gading itu. Enggak yang di Tanah Kusir. Apa namanya? Tanah Kusir saya ininya. Apa kantor lu namanya? Tiger Wong Entertainment. Tiger Wong Entertainment. Iya. Itu gue lihat ini kantor gede banget, tapi kayak rumah gitu modelnya. Apa? Kok pakai nama ada Wong-Wongnya nih? Siapa nih? Papa. Iya kan? Iya kan? Nah itu sesuai dengan apa yang lu bilang tadi. Apalagi lu tadi kasih tau gue bahwa karyawan lu yang kerja banyak banget katanya. Banyak. Di situ kan? Tanggung jawab saya banyak kok. Berarti lu melihara orang segitu banyak. Tanggung jawabnya banyak. Iya kan? Gerbong lu banyak ya? Banyak banget. Oke. Nah itu pilihan hidup ya. Pilihan hidup. Ada orang yang bilang saya hebat ya ini, jangan deh saya bilang. Ini pilihan saya bilang. Lebih baik kalau mau saya kaya sebenarnya saya punya editor aja sekarang. Saya punya Instagram, saya punya YouTube, saya punya TikTok. Kekayaan semua ke saya. Saya nggak perlu mikirin orang. Tapi kalau misalkan kayak begini pegawainya banyak minta ampun, ya itu pilihan saya. Berarti goal saya harus besar minta ampun. Makanya sekarang
Ya insya Allah lah. Saya ngakarnya kemana-mana supaya mereka semua ya balik lagi ya manfaat orang banyak itu dia. Pengen banget hidup saya tuh cita-cita dari dulu. Bro, luruskan dong. Citayam Fashion Week ini ada apa sih? Ya kenapa lo mau klaim itu waktu itu? Sorry gimana? Citayam Fashion Week. Oke. Ini sebenarnya Pasti saya punya cerita besar di situ kan? punya lah. Saya nggak bisa bilang ada beberapa orang penting di situ ya, nggak bisa karena pas saya kena pun saya biarlah saya sendiri yang kena deh. Tapi untungnya sebelum hari itu viral ya, saya kumpulin orang-orang Citayam itu yang viral ya, ada sekitar 6 orang 7 orang lah dengan semua manajer masing-masing. Saya punya manajer, saya bilang, bagus deh, saya bilang, yuk, saya mau buat sesuatu, saya bilang. Saya kenapa ada Citayam? Karena Paula kan model, dan dia bilang pergerakan Citayam tidak pernah ada di Indonesia, di mana orang itu memakai fashion itu menjadi kayak kebanggaan dia dengan menengah ke bawah, dan itu salah satu yang harus kita sebenarnya bisa jadi Harajuku waktu itu. Oke. Bisa banget. Iya. Dia bisa menggerakkan Baraja Fashion Week, dia bisa menggerakkan Medan, apalah semua dengan satu nama Citayam Fashion Week. Itu harusnya dibungkus sama pemerintah. Sepakat. Iya dong. Paten kan? Loh, harusnya. Supaya Sebenarnya tidak ada harusnya Blora itu adalah Harajuku. Iya. Dia harus membuat itu adalah lampunya jadi bagus, ininya jadi bagus, sesuatu gerakan yang sangat simpel buat pemerintah sebenarnya. Tapi waktu itu nggak ada. Akhirnya kita mau buang uang banyak banget waktu itu. Akhirnya people power ya yang kamu lakukan. Saya sendiri yang gerakin. Sebagai masyarakat punya kesadaran tentang dong. haki dan tourism. Enggak, pertama saya tanya, kita buat acara buat fashion Citayam Fashion Week, oke. Tiba-tiba pas kita mau buat acara harus izin sama yang punya rights-nya. Kita cari, nggak ada. Oke. Nah saya nanya sama yang saya bilang orang penting itu gimana? Kalau misalnya nggak ada, ambil aja kata dia. Tapi niatnya juga kamu, saya kan sudah tahu. Iya, saya kan komunikasi sama ya saya nggak bisa bilang ya. Udah, saya pas ambil, saya meeting besar sama mereka. Ya. Saya mau buang uang nih. Istilahnya buang tuh, yuk. Jangan lihat ini adalah untungnya nantinya. Kita melihat ini ketika ada untung, ini buat kalian ya, saya bilang sehari sebelum, makanya saya senang banget sih. Sehari sebelum, ini buat kalian ya. Ingat ada nama Citayam juga di situ. Nanti buat dia juga. Oke, kita buat ya. Saya buang waktu itu saya mau lebih daripada Jakarta Fashion Week sama Indonesia Fashion Week. Karena harus diluruskan ini. Cita-citamu harus diluruskan. Kan banyak isu yang nggak bagus kan. Makanya waktu itu setelah besoknya viral, itu saya kaget banget. Tapi saya senangnya kenapa? Untung saya udah ngomong ya. Tapi ternyata digoreng terus. Dan akhirnya orang-orang yang penting itu, yang saya bilang sangat penting itu, dia telepon saya tiap pagi. Makanya saya sampai sekarang sangat menghargai banget. Karena dia tahu niatan saya. Cuman balik lagi, ya itu Indonesia mau gimana? Banyak setelah saya selesai, semua orang-orang penting WhatsApp saya, makanya Indonesia nggak pernah bisa maju. Orang seperti kamu yang peduli dijegal terus, saya bingung. Saya mau keluar duit nih Pak buat Indonesia. Makanya ketika saya nggak boleh, dengan senang hati pemerintah ambil ya, saya bilang ya. Saya nggak keluar duit nih, seneng saya bilang. Tolong diseriusin. Kalau nggak akan hilang gitu aja. Ya bener, hilang pasti. Iya. FOMO itu akan hilang. Sabar, lo perlu banyak orang teman-teman yang baik di sekitar lo. Susah bos, susah. Pemerintah kita juga udah sering dicalekin, sering jadi apa. Jadi gini bos, kita sebenarnya senasib dengan bidang yang beda. Tapi senasib. Betul. Iya kan? Gua habis-habisan, ya kan, supaya orang Indonesia cinta basket gitu kan. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada. Bingung sih, bingung saya juga harus. Dan gua ngalamin juga tuh, dipersulit. Betul. Dia kan sekarang punya media nih. Makanya iya kan? bisa ngomong bebas. Jadi ya gitulah. Mereka sebenarnya semuanya tahu kok. Orang-orang yang lagi nonton sekarang, orang-orang bagaimana tahu Indonesia seperti apa. Cuman memang terlalu kuat di atas itu sampai akar tuh saya bilang. Sampai orang yang baik pun masuk ke sana bilang sama saya, Baim, jangan pernah masuk politik ya. Jangan deh. Kalau orang benar mau sini nggak akan bisa benar. That's a honest statement. Iya benar gitu. Honest banget. Nggak, udah deh. Jangan masuk politik. Terlalu banyak orang yang musuhnya. Kalau misalkan kamu mau merubah, nggak akan bisa katanya. Iya, be independent ya. Sekarang bagaimana coba kita dari negara yang seperti ini, maaf loh ya kita bicara apa adanya. Cuman saya juga bingung sih, kita mau semuanya enak, hukum berjalan dengan semestinya.
bukan people dengan uangnya semuanya. Nggak ada hukum di sini, cuma ada hukum uang. Iya. Tapi gue senang bahwa lu masih punya idealisme. Gue senang. Insya How Allah. you keep that? Hah? Ya kan? Perasaan itu gimana lu bisa Iya dong. menjaga marwah? Itu marwah loh. Bingung saya. Kalau Om tadi bilang soal Papa Wong, orang kayak gitu itu marwah. Gimana lu bisa menjaga marwah di saat kestabilan sekarang dengan kondisi yang semuanya money politics, duit, Iya. kekuasaan, keserakahan dan macam-macam. Mungkin kayak Mas Ari juga ya, kita dengan gayanya kita dengan knowledge kita tetap di patternnya kita. Kita bisa berbuat sejauh apa. Kalau emang kita tidak bisa masukin ranahnya situ, ya kita melakukan dengan cara kita. Oke. Ya saya sekarang maksimal caranya saya mencari uang, saya insya Allah bisa. Saya juga menjauhkan lah kata bantu, kata baik, kata tolong. Iya. Itu persepsi orang lah. Saya cuma mau berbuat yang saya suka aja lah, saya bilang. Nah itu dia, saya patternnya saya itu aja. Cuman pengen banget sebenarnya. Saya itu. Tapi gini, Im, ada satu hal yang gue nggak suka di negeri ini. Kita kalau mau ngapa-ngapa udah takut-takutin dulu gitu loh. Loh, jangankan begitu, udah Iya, jadi Bos. aja pasti kena Om. Aduh, Iya nggak? Jangan sama dia, lu hati-hati lu hati-hati lu jangan percaya sama dia, lu jadi sok tahu juga nih orang gitu loh. Baim, tiga words dong untuk pemuda Indonesia dan masa depan Indonesia. 3 words. berani, Dari kamu. Berani jadi diri sendiri, Oke. sama jujur. Nomor 1. Iya. Kalau gue berani, sama kita harus berani. Berani. Yang keduanya gue nggak ada, yang ketiganya agak beda. Ada jujur tapi gue sedikit aja jujurnya. Karena bukan apa-apa. Yang jujur banget nggak ada juga di sini. Benar Berarti juga. lo nggak percaya sama hidup baik dan buruk dong? Nggak percaya sama hitam dan Nggak ada putih dong? urusan baik dan buruk. Hmm. Nggak ada urusan. Ini bicara gimana kita hidup di negeri ini untuk anak muda. Mungkin beda jujurnya kali ya. Beda Kalau jujurnya. saya beda jujur kalau itu kayaknya kita menghadapi sesuatu kita harus banyak manipulasinya di Kita zaman sekarang ya. terlalu ini bos. Kalau kita hanya jujur titik, wah, gue agak takut tuh. Karena yang kita hadepin tuh nggak jelas semua bos. Kalau saya jujur dalam arti dalam setiap tindakan. Ketika lah kita mau berbisnis sama orang, anggaplah kita istilahnya saya kemarin lah ada perjanjian saya bayar 40 dapat 50%. Jadi saya bergabung sama satu perusahaan besar 50-50 tapi saya cuma modal 40, dia 60. Ada orang mau masuk nih. Gue invest ya. Kan saya 50 dapatnya tapi 40. Saya bisa bilang, "Oh iya gue 50-50 sama dia." 10%-nya sebenarnya gue bisa untung. Cuman karena kita terlatih dengan berbicara jujur. Itu nggak akan enak badan. Nggak akan. Guarantee badan itu resah aja. Dan saya bilang, oh ya sebenarnya kita perjanjiannya begini. Satu hal yang sangat simpel, kalau orang dilatih dengan kejujuran, dia tidak akan enak hidupnya ketika dia harus bohong. Badan dia tuh resah banget, kayak aduh. Resah ya. Iya, resah banget. Karena itu gue ngajak lo supaya gua atau lo ibadahnya lebih lengkap gitu kan. I know. Ya kita Baim Wong ini bad boy ya gitu kan. Wah, bandel banget saya. Iya kan, zaman Beribadahnya lo lebih sinetron. lengkap. Bandel. Tambah satu lagi, kita harus punya legasi di I know. anak-anak. Mau tadi saya dengerin kok. Semuanya saya dengerin. Kalau Insya itu Allah. bisa, waduh keren Insya banget. Allah. Itu penyelamatan bangsa bos. Insya Allah iya. Penyelamatan bangsa. Insya Allah, Bos. ayo. Oke. Ngomong-ngomong kapan nih balik lagi ke Cilegon? Saya segera mungkin. Pokoknya kalau lu balik ke Cilegon, lu telepon, Soroswan sudah menunggu. Wah, terima kasih loh, terima kasih loh. Lu tahu nggak Soroswan? Artinya? Penggagasnya siapa? Masih Yang bareng lu di helikopter tadi. masih dia. Nah, itu. Oh, oke. Wow. Itu gagasan dari itu sama juga sama kita tuh orang yang Orang yang penuh ambisi. penuh gagasan, penuh ya. Suruh sowan. Tapi nggak gampang emang. Sebuah tempat yang dimana orang tuh sowan, saling ketemu, Oh, bertemu. pantes. Itu filosofinya. Sowan. Jadi gini sowan ini kita. Oh, soal. Sowan. Iya, Suroson. Gitu. Im, makasih ya. Sama-sama Karena loh. gue udah di call nih, lu udah mesti terbang lagi. Aduh, iya. Hari nggak. Punten lo, punten mesti lo, terbang punten lagi nih. Kenapa? Ya udah Baik. dong. Stay hungry and stay full. Terima kasih sama-sama. Saya banyak belajar insyaallah. Tujuan kita semuanya ke sana. Amin amin amin. Stay Baik, Bang. hungry and stay full. Terima kasih. Sudah hadir di Sofa Panas. Sama-sama ya Allah. Maaf saya terbiasa begini kaki. Enggak berarti sofanya akan jadi dingin, tetap panas ini. Ya kan? Terus ya salam Buat papa. hormat untuk Pak Johnny Wong.
Siap. ya kan? Akan Sebagai disampaikan. sesama rekan bandel dulu. Iya. Bener nggak sih ada steaknya? Ada, Ada ya? Itu bener. Bener. Iya, Yang iya, di Kemang itu. Bukan di Kemang, sama di Hilton. Awalnya Kiko. di Hilton. Iya. Oh, kan nggak ada gosip-gosip tuh. Enggak, Steak, bener, steak. bener. Oh ya udah. Udah deh, udah bener. Udah di pesan terakhir deh buat anak muda nih. Udah. Buat anak muda di bawah Oke, kita nih. demikianlah jumpa kita. Ya kan, soal panas hari ini saya kembali kepada Chef Haryo. Buat kamu-kamu yang mau dapetin merchandise Sofa Panas, follow Instagram kita Sofa Panas dan juga Facebook kita. Dan saya Chef Haryo Pramu dan Bung Ari Sudarsono bersama Baim Wong pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.